Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang bisa memaafkan orang-orang yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya kecuali 3 nama. Menurut Jokowi, persoalan memaafkan adalah pribadi, jangan dicampur dengan proses hukum. Sebelumnya, Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanai menyebut ada 3 nama yang tidak akan dimaafkan oleh Jokowi. Sementara yang lain ada opsi Jokowi akan memberikan maaf. Meski begitu, Jokowi belum mau menyebut 3 nama yang tidak akan diberikan maaf olehnya. Mantan Wali Kota Solo ini juga bilang akan datang ke persidangan kasus ijazah dan menunjukkan ijazahnya mulai dari sekolah dasar hingga sarjana. Memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Benarkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersedia memberi maaf terhadap pihak-pihak yang menuding palsu ijazahnya? Apakah Roy Suryo CS termasuk yang berpeluang diberi maaf oleh Jokowi? Kita bahas bersama dengan Roy Suryo yang sudah hadir di studio Kompas TV. Mas Roy, selamat malam. Selamat malam. Dan juga lewat sambungan Zoom, Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardian Syah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam, Mbak. Ya. Saya ke Mas Roy, apakah salah satu pihak yang akan mendapatkan maaf itu Mas Roy atau bukan? Kalau menurut Mas Roy ya, menurut Mas Roy. Kan yang tahu hanya Pak Jokowi. Gimana kalau menurut Mas Roy? Bagi saya nggak ngaruh. Kok nggak ngaruh sih? Nggak ngaruh, mau ngomong apa saja dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Maksudnya ada maaf dan tidak maaf tidak berpengaruh untuk Mas Roy? Enggak sama sekali, omongannya lewat aja. Dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga dilaporkan. Kan bohong lagi orang itu. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan. Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 Juli. Waktu ngobrol eksklusif khusus dengan Mbak Friska itu kan awal Desember itu kan dia juga bohong. Ijazahnya saya pegang. Kalau gimana bisa pegang ijazahnya? Ijazahnya udah disita. Bohong terus orang ini. Kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy, kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah ngapain ada. Cuma ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Jadi diuji lagi ke Mas Roy. Iyalah. Kita bahas satu-satu dulu. Soal maaf tadi, Mas Semar kata Mas Roy, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngaruh katanya untuk Mas Roy. Nggak ngaruh. Gimana Mas Semar? Jadi biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate, dikecewakan, ya sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua, soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya bahwa ini kan merespon tantangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu. Akhirnya direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah ketika berproses mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka juga ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu loh. Nah ini biasa dalam proses hukum. Nah maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum yang sekarang disita
Nah itu karena Nah, memang itu milik Pak bohong kan Jokowi. kata-katanya, gitu loh. Dalam milik Pak Jokowi, Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Enggak, kan Jadi, kalimatnya bohong. mungkin menurut saya Mas Rosnya tekanannya agak tinggi ya. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa Enggak lah, menenteng kalimatnya ijazah. salah. Kalimatnya begitu, salah. gitu Oke. loh. Saya Jadi- akan mengizinkan ijazah saya ditunjukkan. Itu baru benar. Kan kalimatnya salah Jokowi itu. Iya. Aduh, kacau lah pokoknya. Tapi memang yang poin yang disampaikan Pak Jokowi itu. Nah, menurut saya begini ya persoalan ada yang dimaafkan tidak dimaafkan soal lain. Bahwa kita harus Nggak ngaruh juga menghargai bagi saya. proses hukum yang berjalan gitu ya. Itu sebagai warga negara baik ya kita hargai proses itu. Nah, kalau misalnya dan sebaiknya memang ini tidak berpengaruh apa-apa buat Roy Suryo dan kawan-kawan Memang. karena memang mereka yang meminta proses ini sebenarnya dan kita akan melihat nanti bagaimana proses persidangan dan lain sebagainya dan kalaupun memang sudah diputuskan oleh hakim lagi-lagi saya sampaikan mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan jiwa besar juga untuk bisa menerima hasil apapun yang Oke. diputuskan dalam proses peradilan. Jokowi juga Saya rasa itu. bisa menerima Kalau- loh. kalau nanti misalnya- putuskan Oh lain. jelas, Oke. jelas Kalau- terima lah. Iya. Kalau misalnya Mas Roy sama Pak Jokowi sudah satu kata kan nggak mungkin kita lanjutkan proses hukum ini. Makanya ada karena memang masih berbeda pandangan. Nah saya ke Mas Roy. Ya. Nah sebenarnya dalam proses sekarang ini ya kalau menurut Mas Roy maafnya Pak Jokowi tidak berpengaruh, artinya siap dong menjalani proses hukum yang Oh sedang iya, berjalan ini sekarang. kalau dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah. Nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak, nggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan Iya. memang ini kan harus Loh, dipantau iya. gimana Iya, prosesnya. maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar. Ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini. Karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim Hoax. dari Mas Roy apa Oh gimana? iyalah kalau fair ya. Contohnya kalau fair ya, kayak Heliana, ya wakil gubernur Bangka Belitung. Itu kena ijazah palsu, kena juga pada yang ngelapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena, ini masyarakat menilai kok Mbak. Oke. Gitu, orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah. Baik, menurut Mas Semar apakah ada ketidakadilan dalam Iyalah, proses hukum yang disebut jelas oleh Mas Roy? lah. Nggak ada lah, semua juga sudah on the track, proses hukum on the track, profesional, para penyidik dan lain sebagainya. Dan kalau disampaikan Pak Jokowi cari panggung, nggak kebalik itu. Pak Jokowi itu wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 Pakai periode, ijazah palsu masih semua. mau cari panggung. Justru nyari panggung itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Enggak lah, Mungkin nggak sudah usah. bagian dari hidupnya kan gitu. Jadi harus cari panggung terus. Nah kalau Pak Jokowi yang nggak cari panggung. Tapi begini, ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Wah. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, wah, Pak Jokowi kebesaran ini. akan Maksudnya gimana? Pak Jokowi So, akan menunjukkan ijazah GR. dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi bukan barang yang baru. Jadi Statement Jokowi Pak ngikutin Jokowi. Semar. Wah, hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Waduh, Jokowi itu yang sekarang hebat. akhirnya sekarang Hebat. dipertegas Cerdas juga. banget ini Semar ini. Ya. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Ya Dan dulu makanya kan sudah saya bilang. Makanya Dulu- Mas dulu Semar, kan di- saya bilang dia dulu- lamis. Orang tahu dulu semua lah dikasih lamis itu. kesempatan. Mas Roy berhenti, nggak berhenti juga. Nah Ya sekarang enggak lah. akhirnya Wong tuduhan tantangan kita itu benar, dijawab. ijazahnya palsu. Nah, bagaimana mau benar ijazah palsu kalau Iya. alat ujinya itu bukan ijazah Makanya asli? kita Kan uji begitu. independen. Oke, Gitu. yang juga oke Mas jadi Semar. kalau Mbak satu saja poin Oke. ya. Kenapa saya menegaskan itu? Kalau memang kita berpatokan sama penelitian yang ilmiah, alat ujinya itu memang itu kita lihat bukan barang yang asli. Bagaimana bisa Ayo menyimpulkan sekarang barang diuji itu makanya. palsu? Itu, Nah, Pak. makanya harusnya sebelumnya jangan bicara soal palsu. Udah, nggak apa-apa, hipotesis itu boleh. Gitu, nggak Boleh. bisa juga gitu ya. Publik Boleh. juga kan akhirnya tahu loh. Tapi ini bagaimana lucu alat nih.
alat ujinya ngambil dari media sosial, bukan ijazah asli Pak Jokowi, tapi sudah Iya, yang menyimpulkan posting orang-orang dia sendiri. Ini sangat Sandi lucu. Utama. Oke, Mas Roy, ini menarik buat kita bahas nih. Ya. Soal alat ujinya. Itu gimana sih Mas Roy, kenapa ingin ada alat uji lain gitu selain Makanya yang sudah harus diuji secara dilapor? independen. Tapi ini tadi menarik ya. Jadi menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan ya. Wah, ini menariknya Ini bawa gini. apa lagi nih Mas Roy propertinya? Semar. Ya ini Semar. Semar ini tadi. Kalau ada di sini akan kita beri saran. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Nggak apa-apa. Semar ini Minum, seolah-olah nanti memberi contoh kepada Petro. Wah ini kan lucu nih Semar kasih. Kalau dalam dia pewayangan betul Mbak. Semar itu memang lebih tinggi dari. Tapi di sini Semar itu bawaannya Apa sih Petro. maksudnya, Mas Jadi Roy, apa artinya yang mau gini. disampaikan? Semar ini Mardiansa ini punya waham kebesaran. Seolah-olah pikiran dia itu bisa kemudian melakukan adu kepada Jokowi. Alah ini di bawahnya Jokowi memang sekarang lagi numpang gajah. Gajah itu yang nggak punya ijazah, gitu ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, Ijazahnya semua ada. itu sudah Kemarin jelas ya. ditunjukin ke Mas Ini nanti Roy. Petro ini akan Dan ini hancur, juga udah akan sampaikan jatuh. juga, Intinya ada gini, embos dan lain intinya sebagainya, Maksudnya apa sih Mas Roy yang mau Maksudnya gini, disampaikan? maksudnya adalah bahwa apa yang Semar sampaikan banyak tadi itu kan ngerti itu, waham Mas Roy. kebesaran gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh lebih besar dari Petro. Petro aja sekarang udah menjadi kecil, maka semakin mengecilkan diri sendiri dengan mengatakan saya tidak akan memaafkan. Mau maafkan enggak, Mbak? Enggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, enggak usah pakai maafku. Tiada maaf dari kamu aja enggak apa-apa. Oke, nah, oke. Mas Semar apa yang mau Mas Semar tangkap dari pesannya Mas Roy tadi apa menurut Mas Semar? Nggak ada. Saya cuma menyampaikan bahwa saya tidak pernah merasa besar dengan siapapun, tidak. Cuman bahwa saya faktanya pernah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jokowi, itu fakta. Jejak digitalnya ada. Itu saja. Dan menurut saya memang nggak perlu minta maaf karena Mas Roy tahu pasti tidak dimaafkan kayaknya gitu secara pribadi, karena menurut saya proses hukum harus kita hargai apapun itu, dan publik juga harus tahu ujungnya nanti hukumnya seperti apa, apakah hasilnya seperti apa, itu kita lihat gitu loh. Jadi memang sikap Roy Suryo untuk tidak meminta maaf ya sudah pas, emang nggak akan juga dimaafkan. Loh, tapi bahwa ketika mana ada kami minta maaf? Nggak ada. Sekuku ireng sekecil apapun nggak. Kriminalisasi, membangun yang orang salah positif dia kok di kita minta hukum. maaf. Itu loh, kacau ini itu Semar menurut ini. saya Iya. narasi-narasi yang memang dibangun untuk coba untuk menurunkan tensi proses hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal sejak awal mereka percaya diri betul Loh, ya bahwa memang. ijazah Pak Jokowi tidak ada, dan Palsu, ternyata Mbak. ada. Oke. Memang palsu, Mbak. Ternyata ada yang dipegang Roy Suryo, ternyata yang palsu yang dijadikan Ya alat ini termasuk Kan orang ini palsu jadi- nih. Semar ini termasuk yang palsu juga. Kita lanjutkan begini. Sekarang kita balik lagi ke kasus Ya. hukumnya deh ya. Ya. Kan dari Mas Roy minta ada uji secara independen. Nah, harus. Mas Semar apakah menganggap bahwa perlu atau tidak sih ada Perlu. uji independen Kalau berikutnya fair, dalam pasti keaslian perlu. ijazahnya Iyalah. Pak Jokowi ini saat lagi di Sapa Indonesia Pak. Tahan dulu ya. Minum dulu. Ya. Mas Semar juga boleh. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Roy Suryo juga Mardiansyah Semar. Saya ke Mas Roy. Jadi kalau uji independen tuh gimana sih yang dimintakan oleh pihaknya Mas Roy Suryo? Gini, jadi sebenarnya ini sudah menjadi tren di pengadilan-pengadilan yang sekarang modern ya. Contohnya misalnya ketika ada kasus O.J. Simpson.
ya di Amerika ya tahun 90-an dulu. Ketika kemudian dia men-challenge ya, karena alat bukti yang ada itu atau barang bukti yang ada itu sarung tangan. Dan dalam pemeriksaan kepolisian, sarung tangannya itu pasti cocok milik O.J. Simpson. Nah ternyata setelah ada uji forensik independen, suruh nyoba, ternyata sarung tangannya nggak cocok. Dan ini pun dibenarkan juga ya, di ruangan ini juga oleh kuasa hukum Jokowi, ya Pak Rifai. Ketika Pak Rifai waktu itu mengatakan dia punya klien yang punya kelenjar getah bening. Kemudian di rumah sakit, pengadilan nggak mau, harus ada. Akhirnya Pak Rifai mengajukan uji independen dari rumah sakit yang kemudian netral. Akhirnya dilakukan, akhirnya bisa dibantarkan. Nah ini juga, jadi makanya kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong. UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. UGM lah, mana aja lah. Mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang dan nggak ada seorang pun yang megang ya, kalau ada orang yang berkata pernah megang itu halu ya, itu mengatakan kalau itu nanti diperiksa kertasnya diuji pas fotonya yang terlalu amat sangat kontras itu yang dalam pengalaman saya itu nggak mungkin dari tahun 85 itu kemudian diuji secara independen, nanti akan ketahuan itu cetakan tahun berapa. Tapi itu dikabulkan atau tidak sih, dibolehkan ya, atau tidak? Kita mengusulkan itu dan makanya pengadilan ini nanti akan teruji oleh masyarakat juga. Kalau memang fair, ya pasti akan dibuka itu. Tapi kalau enggak ya udah ketahuan. Contohnya juga tadi, kenapa saya mencontohkan Bu Heliana sebagai wakil gubernur Bangka Belitung ya. Itu kalau fair, ya equality before the law. Harusnya ada indikasi itu kena pasal 363, 263 atau 264 tuh bisa kena juga gitu loh orang-orang kayak gitu. Nah kalau menurut Mas Semar uji independen itu perlu atau tidak sih dalam kasus ini yang dimintakan oleh Mas Roy CS? Menurut saya poinnya kan bukan cuma di situ tuh, karena kita tidak pernah mempersoalkan Roy Suryo mengajukan soal saksi atau ahli yang meringankan dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi persoalan apakah apa yang dilakukan dan nanti hasilnya itu tidak menguntungkan Roy Suryo, apakah dia bisa terima? Dan saya yakin tidak. Karena siapapun, kelompok manapun, instansi apapun, sudah kita lihat itu ketika tidak menguntungkan Roy Suryo, itu pasti dia akan melihat bahwa itu bukan bagian yang memang perlu untuk dia setujui. Misalnya kayak tadi disampaikan, yang meraba halu, padahal itu yang meraba pengacaranya Bang Egy Sujana yang bagian dari 8 orang tersangka itu yang berada di dalam juga. Nah karena itu dianggap tidak menguntungkan Roy Suryo, makanya dianggap halu. Padahal itu bagian dari timnya juga itu. Gini walaupun loh ya, bukan pengacaranya Roy itu Suryo dalam ya, plastik tapi bisa-bisanya kan tangannya meraba masuk itu kan halu. Dan, ya jadi maksud itu kan saya nggak mungkin, Mas. poinnya Nggak masuk adalah akal. apapun yang disampaikan oleh semua pihak yang tidak menguntungkan Roy Suryo itu pasti akan dibantah, termasuk juga ketika diajukan BRIN dan lain sebagainya. Apakah hasilnya nanti kalau memang itu juga tidak menguntungkan Roy Suryo akan diterima? Saya rasa tidak juga, karena memang karena jelas bohong nanti kalau enggak. Bukan lagi mencari kebenaran tuh Mbak, tapi bagaimana membangun opini-opini publik. Jadi kalau ditanya siapa yang cari panggung, ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Pindah-pindah itu tempatnya cari panggung itu. Saya nggak usah cari panggung. Silakan saja. Panggung udah ada sendiri. Inilah. Semar ini cari panggung nih. Sudah melihat, sudah bisa menilai bagaimana proses ini berjalan dan lain sebagainya. Dan saya rasa orang sudah bisa lihat ya, bahwa ternyata Roy Suryo bukan mencari kebenaran. Waktu itu kita tahu ya, dengan lantangnya Roy Suryo sampaikan, perlihatkan saja, tunjukkan saja selesai, tunjukkan saja selesai. Diuji. Terus kalau tunjukkan ngapain juga gitu. Terus saya sampaikan, kalau ditunjukkan, saya bilang tidak akan menyelesaikan persoalan. Betul kan, tidak menyelesaikan persoalan. Saya sudah ngomong dari awal juga. Nggak selesai juga. Nggak mungkin cuma ditunjukkan. Ya, lagi uji, setelah diuji nanti BRIN. BRIN nanti nggak menguntungkan lagi. Dia nggak percaya lagi, dianggap bahwa ini bagian juga dari konspirasi dan lain sebagainya. Jadi maksud saya selalu ada narasi-narasi membangun seolah-olah memang proses ini jika tidak menguntungkan Roy Suryo itu proses yang salah. Padahal sejak awal saya tangkap yang tadi juga. Apakah misalnya tadi Mas Semar bilang bahwa apapun prosesnya akan jadi pertanyaan oleh Mas Suryo. Kalau itu jujur, itu objektif, kita akan terima. Contohnya gini. Maksudnya hasil objektif itu sesuai dengan keinginan Mas Suryo atau enggak juga? Kita juga bisa nilai lah sekarang. Misalnya kemarin tadi tunjukkan salah seorang yang katanya dari kami, padahal bukan dari kami itu ya. Kemudian bisa meraba. Mbak, kertas itu ada dalam stop map. Stop map itu ada plastiknya.
Bagaimana bisa jari itu masuk nembus, itu mungkin David Copperfield yang bisa. Atau kalau saya sulap itu baru bisa. Jadi nggak mungkin kan meraba itu. Nah kalau yang uji independen tadi apa tolok ukurnya? Bahwa itu jujur atau tolok ukurnya objektif? dia benar-benar menggunakan parameter yang sesuai. Misalnya sekarang, kenapa kami men-challenge Lab 4? Lab 4 saja katanya mengatakan sudah melakukan identifikasi. Tapi nggak pernah bercerita mana ijazah yang diidentifikasikan, dia diidentikan. Katanya ada 13. Nggak pernah satu pun minimal tunjukkan nomornya nomor berapa. Kita kan bisa menguji. Namanya ilmiah, Mbak, itu harus bisa di-challenge, harus bisa diuji. Harus bisa kemudian dikomparasi lagi. Saya sudah menguji ijazah Jokowi itu dengan 1115 Pronojiwo, 1116 Hari Mulyono, 1117 Sri Mulyani. Tidak identik. Jadi kalau itu nanti misalnya ada ujinya identik misalnya. Oke, kita adu bukti. Begitu kita adu bukti dan itu disiarkan terbuka. Fair, semua boleh melihat. Nah itu nanti akan kelihatan alat ujinya nanti bisa lihat. Orang ijazah Pak Jokowi yang nggak pernah pegang kok sudah menyatakan kita bisa lihat dengan identik gitu loh, makanya gitu. Nah ini nggak punya pengetahuan teknis nggak bisa jawab. Susah berdebat dengan orang yang nggak ngerti teknis itu susah Mbak Friska. Pemirsa Kompas TV. Orang nggak punya pengetahuan teknis sama sekali, hanya menggunakan apa kalau Semar ya. Semar itu apapun yang dikatakan oleh Petro ini, apapun yang dikatakan Petro itu pasti yo. Kita balik lagi ya, balik yang tadi ya, Mas Semar. Oke, kalau kata percuma aja. Oke, kita gantian dulu ya, itu kalau dua-duanya menurut saya sudah. Mas Roy gantian dulu sama Mas Semar, gantian ke Mas Semar. Mas Semar. Oke, kan ini dagelan memang Semar. Mas Semar dengerin dulu. Jadi kalau tadi kata Mas Suryo, itu sebenarnya ujinya tidak jelas. Menurut Mas Semar tuh kayak gimana sih? Yang harusnya dianggap objektif itu kayak gimana? Gajah nggak punya ijazah. Ya kan yang objektif itu kan jelas, Mbak. Dia mau menguji ijazah itu asli atau palsu. Ijazah yang benar. Ijazah yang ada di Pak Jokowi diuji sama Pak Roy. Nah ini Roy belum pernah pegang, apalagi nguji tiba-tiba menyatakan palsu. Ini kan gak bakal sehat kita nih. Oh ya, hipotesis itu boleh. Lo gimana? Kita peneliti. Dengan lantangnya menyampaikan. Ya peneliti juga ada juga metodologinya dan sebagainya. Masa alat ujinya? Daripada dia kan gak ngerti apapun. Teknologi gak ngerti. Fotografi gak ngerti. Komputer gak ngerti. Mendebat yang kita ngerti teknologi. Aduh, konyol deh. Nah, kasihan deh, Mbak. Mas Roy ini merasa si paling ngerti. Merasa si paling ngerti gimana? Tapi kita tahu semua bagaimana Roy Suryo. Dan saya nggak akan sebut itu lagi. Petro ya. ini. Petro ini tahu semua bagaimana Roy Suryo. Gimana? Semar. Tapi saya curiga waktu zaman sekolah dulu Roy Suryo dari SD sampai dia kuliah tidak pernah diajarkan nyanyi ini lagu Indonesia. Ini kita jangan bahas personal saling masing-masing deh. Sekarang balik lagi ke kasusnya ya, Semar sama Mas Roy ya. Oke, udah ya. Oke, kita balik lagi ke kasusnya. Nah, untuk kasusnya ini, next-nya itu Mas Roy, kalau uji independen ini apakah dilakukannya nanti hanya bisa dilakukan saat di tahap pengadilan atau sekarang? Enggak, sebelumnya boleh. Jadi supaya lebih panjang. Kalau pengadilan itu kan waktunya sangat mepet. Kemudian kalau pengadilan nggak mungkin karena yang namanya carbon dating itu, Mbak. Ini saya beritahu juga Semar supaya ngerti ya. Carbon dating itu uji karbon dari kertas itu. Itu nggak bisa selesai dalam beberapa detik. Jadi artinya ijazah yang disebut so-called disebut asli itu nanti memang harus nggak boleh dipegang oleh Polda itu. Contohnya apa? 30 Desember besok itu harus juga dibawa ke Solo untuk dibawa ke sidang perdata lawsuit itu. Kalau itu nggak dikasih, itu pun sudah jelas masyarakat bisa menilai. Oh ini berarti ada apa-apanya. Setelah itu mungkin dibawa ke lab yang uji independen. Di situ namanya carbon dating, ink dating itu diperiksa. Kemudian nanti ada kertas fotonya yang di pas foto itu dites. Dan saya hakul yakin dengan kontras yang sangat tajam dengan pengalaman saya lebih dari 30 tahun, bahkan kalau total itu 40-an tahun. Ada orang yang percaya. Emang Roy Suryo dari SD sudah motret. Buktikan saja karya-karya foto saya ada dari SD gitu loh. Jadi clear banget ya. Itu nanti akan ada jelas bahwa itu adalah palsu. Dengan palsu, udah jelas nanti masyarakat bisa menilai. Itu, Mbak. Nah, Mas Semar kalau dari pihaknya Pak Jokowi melihat apakah memang kalau ada batu uji lainnya, ini bisa dijawab. Artinya tantangan itu ya bisa saja dilakukan begitu, tidak takut untuk menjawab tantangannya Mas Roy, Mas Semar. Iya, ini kan bukan soal tantang atau menjawab atau tidak. Cuma memang dari awal saja sudah salah dasar itu. Kan begitu loh. Itu sama juga kita uang asli, kita foto, terus Roy Suryo itu melihat fotokopian dari uang asli analoginya itu. Aja terus salah. Palsu analoginya kan gitu. Aja salah. Jadi maksud saya, sejak awal memang sudah salah dasarnya, Mbak.
Sejak awal analoginya aja dasarnya sudah salah. Jadi sebenarnya penelitian ini Mas Rosuryo itu baru pengen dia mulai nih ketika dia lihat wujudnya memang ada di jasa Pak Jokowi. Hipotesisnya Maka sudah gimana? sekarang kita lihat. Kan harus dilihat tuh Mbak, apakah betul seperti yang dilakukan oleh forensik Polda Metro misalnya, jenis kertasnya dan lain sebagainya, itu penelitian dari segi forensik yang betul. Ayo lakukan Lalu independen ini makanya. apa yang diliti? Udah kita teliti, jelas. Apa yang Makanya diteliti kita Rosuryo bisa terhadap katakan ijazahnya Andi Pak Aswan Jokowi? itu Nggak bohong. ada. Dian Sandi itu Nonsense juga gitu loh. salah. Karena Pak Ya, Jokowi Joshua tidak- Sinambela Pak itu Jokowi juga tidak bohong. pernah memperlihatkan Itu. sebelumnya pada Rosuryo, jadi dia tidak bisa juga Udah deh, kalau mempunyai debat gini struktur. dengan orang-orang yang ngerti aja deh. Nggak ada. Ini Ya, nggak memang ngerti itu susah. dasarnya. Susah, Dasarnya, Mbak. Ron. Itu Iya. memang begitu. Mar, Orang Semar, meneliti itu, kamu kalau dasarnya benar. ngikutin Petro Loh, aja kemana-mana gitu ya. saya Dah, Oke, berdoa gimana? apa yang dikatakan Gimana, Mas Petro Semar? ngikut aja gini ya. tetap sehat, Digendong gitu ya. Petro ini Karena Semar saya ya. udah mulai sakit ini jiwanya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke kasus. Ini kayaknya di tengah-tengah debat pasti akan saling sindir satu sama lain nih. Dicolek-colek dulu nih. Saya ke Mas. Ya. Nah, ini kalau soal kasusnya, jadwal pemeriksaan berikutnya sudah ada atau belum? Belum setelah ada. gelar kasus kemarin? Belum ada. Tapi kalau yang permohonan uji independen itu dikabulkan atau tidak? Sudah kita ajukan suratnya. Tapi belum ada Termasuk feedback? juga- belum ada. Oke. Termasuk kan baru kemarin suratnya. Termasuk juga pengajuan beberapa ahli yang kemudian menguntungkan kita atau saksi-saksi itu juga baru. Dan kalau fair, semua harus termasuk juga pemeriksaan terhadap 5 teman-teman lain yang masuk dalam klaster 1. Itu kan juga diperiksa. Apalagi ada satu yang belum diperiksa sama sekali, kok sudah jadi tersangka, kan kasihan juga dia. Belum diperiksa sama sekali, sudah jadi tersangka. Tapi jadwalnya belum ada berarti ya? Jadwalnya belum ada, Oke. makanya Semar ini ngikut aja nanti perintah dari Petro. Nah, kan? Semar, kamu ngikutin Petro. Ini udah kebolak-balik dalam cerita pewayangan tuh. Oke. Petro. Nah, Semar. jadi kita tunggu berikutnya jadwal pemeriksaannya kapan. Makanya nanti insya Allah di Tanah Suci akan saya doakan Roy Suryo semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini lah. Ya, oke. Kita akan tunggu nanti jadwalnya apa, pemeriksaannya. itulah. Kalau sekarang libur akhir tahun dulu, tarik nafas dulu Mas Roy-nya, tarik nafas juga Mas Tarik nafas Semarnya. semua ya. Baru kita lanjutkan Kamu lagi juga nggak usah kasusnya terlalu ini banyak seperti ngomong ya. apa. Kalau sudah gelar perkara khusus berikutnya apakah akan lengkap berkas penyidikannya atau tidak. Terima kasih Baik, Mas Roy, terima kasih juga Mas Selamat Semar. Natal juga bagi yang merayakan, Mbak, pemirsa Terima Kompas kasih, TV. terima kasih. Selamat malam. Malam. Berikutnya Malam, saudara, malam. kami akan Malam. hadirkan informasi lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Momen sukacita perayaan Natal juga dirasakan para narapidana di Lapas Kelas 2 Asragen, Jawa Tengah. Sebanyak 22 narapidana mendapatkan remisi. Sesaat lagi. Oke.